Insentif mobil listrik dari pemerintah udah mati sejak akhir tahun lalu. Nggak ada kejelasan sampai sekarang. Kalau kamu jualan mobil listrik, ini seharusnya jadi mimpi buruk. Tapi kenyataannya, penjualan mobil listrik murni tahun ini naik hampir 96%. Bukan turun, tapi naik hampir 2 kali lipat, tanpa diskon pajak sama sekali, dan bahkan bukan hanya mengasapi, tapi menginjak-injak ICE. Kedengarannya agak kasar, tapi kenyataannya penjualan ICE sampai benar-benar menurun. Logikanya, pas insentif dicabut, pasar makin melempem. Tapi ini kebalikannya. Makin ditinggal pemerintah, makin kencang jalannya. Ini bisa jadi indikator nih. Ada sesuatu yang lagi terjadi di balik layar. Dan kita bakal coba bongkar di video kali ini. Coba jujur deh, kalau kamu dengar kata insentif, bayangan kamu langsung kemana? Duit yang langsung masuk dompet kah? Ternyata bukan ya. Dan justru disinilah banyak orang yang salah kaprah dari awal. Untuk EV, insentif itu resminya mati di 31 Desember kemarin tahun 2025 sampai dengan sekarang. Dan nggak ada kepastian dilanjutkan atau nggak. Jadi simpel gini, pajak yang harusnya kamu bayar ditanggung oleh negara, dan itu yang bikin harga jual di dealer jadi lebih murah. Bukan cashback, bukan subsidi tunai, melainkan insentif PPN. Jadi wajar kalau kita mikir, nggak ada insentif seharusnya harga jadi lebih mahal secara relatif. Orang bakal mikir 2 kali untuk beli kendaraan EV. Itu logika yang masuk akal dan simpel. Tapi sayangnya kenyataan di lapangan nggak sesederhana itu. Gaikindo lewat Jongki Sugiyarto bilang gini, keberlanjutan insentif tergantung kemampuan anggaran pemerintah. Insentif biasanya jadi stimulus, tapi bukan satu-satunya penentu hidup matinya penjualan EV. Hal tersebut dibuktikan juga dari Januari sampai Juni tahun 2026 ini. Penjualan kendaraan nasional naik sebanyak 15% dibandingkan tahun lalu. 6 bulan tanpa insentif, itu angka yang umum ya. Tapi pas kita zoom in ke mobil listrik murni, BEV, angkanya bukan naik ke 15%. Angkanya benar-benar meledak nih. Kuartal pertama tahun 2026, penjualan BEV melonjak hingga 95,9%. Dari yang awalnya 17.000 unit, jadi lebih dari 33.000 unit. Kontribusinya ke total pasar mobil nasional naik di 2 kali lipat, dari 8,2% jadi hampir 16%. Coba bayangin, kamu punya tim nih yang biasanya nangkring di papan bawah klasmen. Satu musim kemudian tanpa suntikan dana ekstra dari sponsor, mereka lompat ke papan paling atas. Itu yang lagi terjadi di mobil listrik saat ini. Dan satu lagi yang jarang dibahas, mobil hybrid juga tumbuh sebanyak 21,3%. Jadi ini bukan kebetulan satu segmen doang, ini pergeseran yang lebih besar dari yang kita bayangkan dan kita lihat. Tapi di sisi lain, sangat kontras nyatanya penjualan mobil ICE mengalami penurunan sekitar 8,9%. Indikator kalau ICE saat ini mulai ditinggalkan. Belum lagi dengan gempuran Amerika ke tim Teng yang sebentar lagi akan masuk ke ronde baru. Sesuai dengan statement Trump dan mungkin ini efek bad mood-nya kalah di FIFA kemarin. Sebelum lanjut, coba tebak dulu deh di kolom komentar. Menurut kamu, siapa yang paling banyak jual mobil listrik di Indonesia sekarang? Brand lokal? Ada nggak sih? Jepang? Atau justru brand yang belum lama masuk sini? Tulis aja pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini bagian yang jarang diomongin terus terang. Kalau bukan insentif pemerintah yang bikin orang-orang tetap beli, siapa yang sebenarnya lagi dorong pasar saat ini? Jawabannya bukan pemerintah, bukan juga brand-brand yang selama ini kita kenal betah di posisi teratas sampai lupa diri. Salah satunya kita sebut aja BYD. Satu brand asal China yang mendominasi habis-habisan daftar mobil listrik terlaris di awal tahun 2026. Salah satu modelnya seperti BYD Atwan yang terkirim ribuan unit ke dealer dalam 1 bulan loh. Belum lagi kehadiran Jeku G5. Dan ini nih yang bikin kita mesti mikir 2 kali. Selama ini kita sering ngomongin perang harga seolah itu abstrak. Tapi kenyataannya ada satu pemain yang datang, banting harga, dan langsung menggeser pemain-pemain lama yang udah bertahun-tahun betah di posisi atas. Buat kita sebagai konsumen, ini mungkin kabar baik. Makin banyak pilihan, makin masuk akal harganya. Tapi buat brand-brand lama, termasuk yang selama ini kita anggap aman posisinya, ini lampu kuning yang cukup terang loh. Apalagi dengan kejadian di Timur Tengah yang bisa membuat harga minyak benar-benar bisa meroket. Sepertinya lampu kuning ini nggak akan lama lagi bakal berubah menjadi lampu merah.
Tapi tenang aja, lahan sawit kita udah luas untuk menyawit dan kita punya MBG atau Mas Bahlil ganteng yang suka etanol. Oke, cukup untuk Mas Bahlilnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kalau industri udah kelihatan bisa jalan sendiri tanpa insentif, apa insentif itu masih segenting yang kita pikir? Dan menurut kita jelas pemerintah akan suka bagian yang satu ini. Insentif kemungkinan tetap akan dipertimbangkan lagi ke depannya. Walaupun peningkatan penjualan tahun ini dan juga harga minyak yang gonjang-ganjing membuat kemungkinan tersebut semakin kecil. Mengingat kondisi saat ini menunjukkan kebutuhan pasar, bukan lagi pasar yang dipaksa butuh. Jadi kurang lebih begitulah ceritanya, insentif belum jelas nasibnya. Tapi industri otomotif kita ternyata udah membuktikan bisa berjalan sendiri. Didorong daya beli yang membaik dan satu brand yang berani banting harga habis-habisan. Tapi kita penasaran nih dengan pendapat kalian. Kalau kalian jadi pemerintah nih, insentif ini menurut kalian masih layak dilanjut atau enggak? Atau justru sekarang saat terbaik untuk dicabut total? Melihat kondisi pasar dan kondisi geopolitik. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.